Assalamualaikum Bang Adit. Halo, halo, salam. Ya, sayang nih Bang Adit, sebelumnya makasih Laptop banget ini. ya Bang Adit ya udah ngeluangin waktu nih buat mata kuliah tugas mata kuliah kita nih. 40 menit Yang lumayan lagi banyak. belum kan? Oke, oke. Oke ini sebelumnya perkenalan dulu ya Bang Adit, namanya Farhan Dewata Bismillah Saputra. dulu. Ada apa Oh ya, mirip dari Akbar ya. iya ada ya Akbar. Dari Prodi Ilmu Komputer 2019 Universitas Negeri Jakarta. Di sini aneh sama kelompok aneh 3 orang. Bar. Oh ya, perkenalkan Bang, Oke, nama saya Akbar Maulana dari Prodi Ilkom 2019 UNJ. Nih, oke. ya. Ini Ya, Akbar juga nih namanya. Iya Akbar juga. Kenalin Bang, nama saya Muhammad Hanif Ramadan, juga sama dari Prodi Ilkom UNJ. Bisa dipanggil Hanif. Ya dari satu Oh angkatan ya, sih salam Bang. kenal Hanif. Ya, Oke, oke. Gimana, gimana? ini langsung mulai ke Ada apa ini sebenarnya? pertanyaan wawancaranya aja ya kali ya Bang ya, buat menghemat waktu juga. Oh ya, ini direkam. Oh iya Bang, ya Oke. sebelumnya ini direkam ya Bang ya, izin rekam Bang. Ya, bentar. Oke Bang. Ini anak Ilkom semua. Iya Bang. Iya Bang. Iya sama satu angkatan juga Bang. Oh, Ini langsung mulai pertanyaan aja nih Bang ya. boleh, boleh. Oke. Eh, Sebentar Bang. Oke, pertanyaan pertama gini nih Bang. Sebenarnya latar belakang Abang bisa jadi desainer dan programmer itu apa sih Bang? Latar belakang Abang, Bang Adit? Latar belakang. Iya, Pertama sih, gue mau lurusin gue bukan programmer ya. Gue pure desainer sama front end sih sebenarnya. desainer. Lebih ke UI UX-nya si aplikasi yang dibikin gitu, Iya, iya. bukan back end-nya. Jadi lebih ke front end sih. Front end developer kan ya Bang ya? Latar belakangnya, iya front end. Sip. Iya. Tapi sekarang kerja jadi UI UX sih. Kalau Hmm. front end paling kalau lagi ada freelance aja sih semua. Iya, iya Bang. Jadi mana latar belakang? Latar belakangnya awalnya sih kan dari kalau dirututin dari timeline ya, itu dari zaman sebelum kuliah sih sebenarnya. Desain gitu sih dari SMA kan. Terus dulu pengennya masuk ke DKV ITB itu, yang pure jadi desain grafis gitu kan, desain komunikasi visual. Cuman ya rezekinya dapetnya di UIN. Oh. Iya, Informasi kan sekelas sama Akbar tuh. iya. Sistem informasi, terus lebih ke arah bisnis manajemen komputer gitulah. Tapi Belajar coding juga. iya, tapi buat programmer itu maksudnya developer front end Abang juga termasuk kan ya Bang ya? Developer front end masuk. Masuk, Cuman oke. nggak ngurusin back Back end end, kayak iya, iya. database gitu enggak sih. Iya, iya. Ya apa emang maksudnya saya tadi Lebih ke arah programmernya tampilan. lebih ke programmer front end Bang, soalnya ini materinya juga mata kuliahnya tentang desain Oke. interaksinya gitu. Soalnya kalau di dunia industri pekerjaan itu programmer itu identik dengan back end sih. Emang sih Jadi kita Bang. nyebutnya sebagai front end kalau di itu. Front end aja gitu langsung nggak pakai iming-iming programmer ya Bang ya? Iya, kalau programmer itu biasanya udah back end aja sih rata-rata. Oh iya, oke. Front end. Terus masuk di sistem informasi kan belajar juga tuh ada kuliah Human Computer Interaction ya, HCI kalau nggak salah. Iya. Iya. Itu mulai lumayan dapet lah feel-nya di situ. Secara ergonomis, terus bisa intuitif, terus bisa human interface-nya bisa lebih well experience gitu bagi si penggunanya. Oke, dari situ mulai tuh menggeluti dunia front end, terus muncul term baru kan, istilah-istilah baru seperti web design sih kalau dulu. Kalau sekarang kan udah mulai dipecah-pecah jadi ada UI, ada UX, ada front end-nya sendiri gitu kan. Ya udah akhirnya setelah lulus kuliah fokusnya ke interface aplikasi itu sendiri, dari website terus baru ke mobile sih sekarang. Oke. Kita juga kebetulan emang lagi dapetnya materi HCI juga tuh Bang, mata kuliahnya sekarang lagi mata kuliah HCI, Human Computer Interaction.
sekarang. Oke. Nah, terus kita juga di semester ini juga kebetulan dapat web design juga, perancangan web, dan jadi ntar kita ngebuat website sendiri. Betul, ntar di materi HCI-nya itu bisa diterapin gitu di webnya gitu loh, Bang. Oh, isi. Terus lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bang ya. Oke. Bang Adit bisa ceritain nggak sih, Bang Adit, pengalaman Bang Adit memulai karir UI UX designer ini sampai sekarang gitu loh. Permulaan karir Bang Adit. Awal mulanya itu, awal sih dulu pas akhir-akhir kuliah kan, bikin skripsi gitu kan. Ya. Di rumah sakit UIN itu sih depan kampus doang. Nah di situ kan tampilan interface itu emang lumayan jelek dan bahkan ada banyak fitur yang nggak ada gitu ya. Di research dulu belum ada metode UX sih, masih dipakai metode skripsi gitu sih. Terus apa namanya? Yang 5W1H gitu lah. Nah setelah itu baru dirancang tuh gimana sih enaknya flow-nya si pasien itu bisa, kan gue dokter ya ininya rumah sakit ya, studi kasusnya. Gimana sih pasien itu bisa enak gitu lihat website yang ada sekarang, bisa ngeliat jadwal dokter, bisa ngeliat bahkan ada kayak Halo Dokter gitu kan, bisa segala macam lah. Kalau dulu kan emang belum ada gitu. Nah dari situ akhirnya gue fokus di tampilannya tuh, dari desain tampilannya dulu sampai bener-bener udah oke, eye catching, kasih codingan, dihidupkan dengan backend ya gitu. Itu awal mulanya sih, awal mula gue tertarik sama dunia UI UX design pas kuliah itu, akhir-akhir skripsi itu. Setelah itu baru lulus kuliah, nyari-nyari kerjanya banyak tuh untuk lowongan-lowongan mencari UI UX kan. Gue awalnya nyarinya front end sih, front end dulu, tapi ternyata gue lihat UI UX itu lebih secara salary juga lebih gitu beberapa ya, karena memang dia fokusnya ke high management level sih, lebih gede gitu bisnis, soalnya ada UX juga soalnya. Kalau front end kan lebih tampilannya tok aja, jadi dia dapat arahan dari UI UX-nya ini begini. Front end mengeksekusikannya jadi bentuk HTML gitu kak. UI UX itu dia mikir juga scope bisnisnya, perlukah aplikasi ini di redesign, perlukah aplikasi ini dibuat, terus insight-nya apa aja, ide-idenya apa aja, pain point-nya apa aja gitu. Terus secara UX lebih kompleks sih, makanya tertarik juga sih. Research gitu. Berarti dari skripsi aja Bang Adit udah ini ya, terjun ke front end sama UI UX ya? Dari skripsi aja? Dari secara tidak langsung bisa dibilang iya sih. Dulu kan belum ada istilah UI UX sih, masih kayak tampilan baru banget waktu itu. Ergonomis gitu. HCI. Kalau boleh tahu itu tahun berapa tuh Bang? Itu gue lulus tahun berapa? 2016 akhir lah. Oke, 2016 akhir ya. Ya. Oke deh. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bar. Ini Bang, pertanyaan berikutnya ya Bang ya. Oke. Kan nih ngomongin soal desain nih Bang, kan kita juga bakalan bikin desain nih, tapi kan kita masih newbie lah istilahnya kan, belum nggak jago-jago banget lah kan. Nah kira-kira dari Abang sendiri nih, ada nggak sih Bang inspirasi buat bikin desain gitu Bang, kayak mesti kayak cara Abang sebelum ngedesain gitu dapat motivasi gitu, gimana sih Bang? Pertama sih, kalau gue kan based on projects ya. Misalnya ada dikasih project sama atasan atau siapa lah gitu, bikinin website e-commerce dong gitu, atau website kayak tadi lah rumah sakit gitu lah. Pertama kita lihat dulu, research dulu sih, aplikasi ini proses bisnisnya kayak gimana, kayak apa, dibikin kayak use case gitu lah. Apakah aplikasi ini dibutuhkan oleh orang banyak atau tidak. Sebelum kita ngedesain tuh kita harus mengkonsepkan dulu batasan-batasan scope-nya, supaya kita nggak terlalu melewati batas, dan juga kita tahu batasan-batasan kita tuh sampai mana aja. Itu terlalu besar atau malah terlalu kecil ya kan. Jadi disesuaikan dengan scope dari si klien kita yang butuh jasa desain kita, itu konsultan desainnya kan. Setelah itu udah oke konsepnya, barulah kita bikin namanya sketching lah ya, sketch gitu. Kalau dulu kan masih pakai sketch di kertas gitu, bikin kotak-kotak gitu. Yang jadi inspirasi sih banyak.
kita lihat-lihat website yang similar lah, yang serupa. Misalnya kalau website e-commerce ya kan udah banyak contohnya tuh, kayak Tokopedia, Shopee gitu-gitu lah ya. Iya. Ya mungkin kita bisa cari insight atau ide baru di mana yang nggak ada di aplikasi tersebut di kompetitor yang lain gitu. Contoh-contohnya macam-macam, misalnya mungkin bisa tanpa ongkos kirim lah atau macam-macam sih, nggak mesti desain aja. Kalau untuk ide-ide baru itu bisa ke produk atau fitur baru juga nggak apa-apa. Secara desain juga wajib untuk sangat memudahkan gitu. Karena user experience yang baik itu kan membuat user tuh tidak bingung gitu. Ibaratnya dia setelah buka aplikasi atau website yang udah dirancang itu, dia tahu mau ngapain gitu kan. Dan pesan yang kita sampaikan informasi yang kita berikan di website tersebut bisa tersampaikan dengan baik bagi para penggunanya. Gitu, Bang. Terus Kurang lebih. mau nanya lagi deh Bang, itu Bang, tadi kan masalah Abang kan cari inspirasi itu kan based on project ya, berarti anggapannya kayak ngambil sampel dari website lain yang udah terkenal terus kita terapin dalam ini kita kan ya, website yang mau Abang bikin gitu kan ya. Salah satu metodenya itu sih. Iya. Tapi sebenarnya masih banyak sih cara lain. Itu emang biasanya itu diterapin juga karena ini bukan sih Bang, karena kan biasanya kan kalau e-commerce itu kan orang pakai e-commerce biasanya itu kan udah user experience-nya berarti kan udah ada tuh di situnya. Misalnya kayak orang pakai Tokopedia gitu. Berarti kan experience user udah ada di Tokopedia, terus orang pakai Shopee. Kalau itu makanya kita bisa lihat antara Tokopedia sama Shopee tampilan user interface-nya kan lumayan sama gitu ya Bang ya. Kurang lebih ada home, terus ada kayak mungkin pembelian produk atau apa gitu loh. Kayak secara kurang lebih strukturnya sama gitu ya kan ya Bang ya? Ya kalau untuk e-commerce rata-rata kan memang ada home, terus ada produk, ada detail produk segala macam lah. Itu memang udah jadi hal yang klise ibaratnya ya, udah lumrah lah. Jadi itu emang kalau mungkin mereka bedanya dengan brand-brand sih aja. Jadi kalau kita kurang lebih mau bikin website yang mungkin anggap kita mau bikin e-commerce baru, itu kalau bisa tuh ngikutin struktur utamanya itu kira-kira ngikutin yang udah terkenal gitu ya, biar user experience ini maksudnya makanya nggak kesusahan gitu loh nanti. Gitu ya Bang ya biasanya. Kayak gitu sih. Jadi kita pakai main guideline-nya ya. Ibaratnya kayak guideline utama dari sebuah e-commerce tuh ngapain aja gitu kan. Sebenarnya ada kayak Tokopedia, Shopee gitu kan, setiap periode tuh dia selalu update desainnya. Sebutannya namanya desain sprint kan. Kayak Gojek itu sebenarnya mereka selalu update desain terus. Mereka tuh memang user experience-nya udah high level lah, karena penggunanya udah sangat banyak banget, ada dari kalangan bawah sampai kalangan atas lah ibaratnya gitu. Mereka harus bisa memfilter bagaimana aplikasi ini tuh bisa dipakai semua kalangan. Makanya ada design sprint namanya. Setiap minggu tuh mereka harus meeting terus, harus ada ide baru nggak, atau brainstorming terus lah. Belum lagi muncul aplikasi fintech kayak gitu kan, yang kayak OVO, GoPay itu udah mirip-mirip tuh. Iya makanya rata-rata aplikasi itu mirip-mirip gitu Bang, yang kayak antara e-commerce yang kayak Gojek itu rata-rata mirip gitu tampilannya antara kedua. Betul, mirip. Apple juga sekarang udah rata-rata memang mereka mengunggulkan fitur-fitur kayak promo, banyakin promo, terus juga ya dari segi user experience-nya ada sih beberapa yang gue pernah temuin, kayak misalnya kalau di aplikasi e-commerce kita bisa nawar produk nih, bisa tawar-menawar lebih murah, di aplikasi lain udah harga stok segitu. Nah itu mungkin bisa jadi suatu ide baru bagi dalam bersaingnya kan. Iya. Salah satunya selain dari sisi tampilan juga sih. Itu juga termasuk dari human computer interaction kan. HCI itu kan gak hanya bahas tampilan sih, tapi juga gimana pengalaman si pengguna itu menggunakan aplikasi tersebut. Gitu. Nah, istilahnya kayak narik pelanggan juga gitu, diatur dalam HCI lah ya kayak Bang ya. Ya itu salah satu sih main course-nya, goalnya sih bisnis itu. Oke.